Siapa menyakiti orang Ansor berarti menyakiti Rasulullah SAW. Orang Ansor tidak hijrah, tapi dapat juga iman yang kuat. Jadi pada SWT kita juga seperti itu. Agama ini semuanya mampu, kita bisa mampu membuatkannya, mengamalkannya. Pagi-pagi yang Bapak ada waktu, daripada kita pulang ke rumah duduk di sini dengar taklim. Dengan taklim, dengan hadis Rasul. Daripada kita maghrib isya di rumah juga nggak ada kegiatan, di sini kita duduk. Jadi memujahadah kepada nafsu kita. Barang siapa yang takut kepada Rabbnya, menahan nafsunya, maka Allah akan berikan dia jannah, Allah akan berikan dia surga. Jadi sahabat Umar mengatakan, masuk surga ini gampang, satu kaki menginjak nafsu, satu kaki masuk surga Allah SWT. Nafsu yang bagaimana Pak? Nafsu yang nggak perlu kita tinggi-tinggi. Keinginan kita kurangi dikit saja. Nabung. Nah, nanti pas minggu keempat, saya keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabung. Nanti saya mau kurban, saya untuk kurban. Ya kan? Kalau di sistematis Pak semuanya bisa. Dengan akal yang Allah berikan ini, kita atur, insya Allah kita bisa mengamalkan perintah Allah SWT. Bapak Rasulullah Ta'ala, orang-orang yang bermujahadah sungguh-sungguh di jalan Allah SWT, maka dengan halatul iman dalam hati. Sekarang orang ibadah nggak dapat manisnya iman, sehingga apa? Meninggalkan perkara-perkara sunnah, perkara-perkara adab ditinggalkan. Kenapa? Nggak merasa manisnya perkara amal agama. Kok masing-masing kita itu, kalau di ulama kita itu, sesuatu ini tidak akan dimulai kalau belum adab dulu. Kalau orang belum adab, baca Quran nih kan, sambil jongkok, sambil ini, adab guru tuh. Berhenti, adab dulu. Udah wudhu belum? Udah. Adab kiblat, duduk yang benar, tawajuh, baru baca Quran. Kalau baca Quran sambil santai, itu Allahu Akbar. Bukan halatul iman yang dapatnya Pak, kelalaian, ghaflah yang dapat. Ada. Jadi agama ini khasnya apa? Di adab, di tata caranya. Maka pada suatu ta'ala ulama-ulama terdahulu mementingkan perkara adab. Kenapa? Dengan adab seperti ini, inilah mujahadah dia dalam mengamalkan agama. Mujahadah dalam mengamalkan agama. Masya Allah. Kalau kita sekarang kan amal agama pingin sesuai dengan nafsu kita. Maksudnya apa? Jangan mujahadah. Wudhu juga yang penting mah Kalau kita wudhu tuh Allah. Ketika mereka ini masuk masjid bagaimana? Ketika mereka sudah dalam masjid bagaimana? Penuh dengan adab, indah sekali. Kalau kita kan dulu kan, jadi kalau kita urut-urut Pak, orang Jawa Barat ini kan tata sopan santunnya tinggi sekali ya Pak ya. Itu kenapa? Karena kata ulama salah seorang sahabat ini pernah mampir ke Jawa Barat. Jadi adab ini apa? Tata cara sopan santun itu adab. Kalau dalam bahasa Arab tuh ditingkat-tingkat. Nah ini ada kasar, ada lembut, ada ini. Dan di Sunda juga begitu ya Mang Icen kan? Iya memang harus bisa. Kalau sama anak bagaimana, sama ini itu menandakan dulunya tuh sahabat pernah ke sini. Adab diajarkan. Kalau sekarang orang nggak beradab lagi kan Pak? Orang nggak beradab bagaimana amal agamanya? Oh ngaco. Coba lihat orang dulu. Ketemu ulama bagaimana, ketemu orang tua bagaimana. Itu adab, itu apa? Adab itu sunnah Rasulullah SAW. Bicaranya bagaimana? Nggak berani lihat. Saya masih ingat tuh kalau ibu saya marah, saya nggak berani lihat wajah itu begini udah. Nggak berani udah takzimnya udah nggak bisa, nggak berani. Karena itu udah diajarkan. Itulah agama. Nah sekarang dianggap itu budaya. Oh, itu budaya. Bukan, itulah amal agama yang sebenarnya yang diajar oleh nenek moyang kita. Kenapa? Karena itulah Islam telah masuk. Nah sekarang ditondolkannya bukan Islamnya tapi Sundanya, bukan Islamnya, padahal itulah Islam. Subhanallah. Ya kan? Cobalah di Afrika, di Irian Jaya, ada nggak bahasa tingkat-tingkat begitu Pak? Nggak ada.
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera sana juga ada. Bertingkat-tingkat itu bahasanya. Menandakan apa? Pernah sahabat datang ke sana. Coba bahasa Inggris, ya tetap kayak gitu. Nggak ada bedanya Pak. Bahasa Inggris tuh makanya eat ya udah, food gitu, nggak ada tingkat-tingkat. Kalau sama ini nggak ada Pak. Kenapa? Inggris itu dulunya musuh daripada itu, susah masuknya. Jadi pada suatu ta'ala ini harus kita pahami dahulu bahwa kita ini ajaran Islam di Jawa Barat sudah masuk dari dulu Pak. Ya kan? Nunduk, punten, maaf. Itu kalau bukan Islam tuh nggak mungkin. Nggak mungkin orang yang kenal Allah bisa sopan santun seperti itu, nggak mungkin. Jadi Masya Allah, wali-wali kita ini luar biasa Pak, mengajarkan adab pada diri kita. Nah sekarang adab ini sudah dihilangkan. Orang yang tidak dengan adab akhirnya apa? Amal agama dengan nafsu. Semuanya lah. Sholat juga nggak adab lagi. Coba saya yakin orang tua dulu berani nggak? Sholat gitu ada yang ngobrol gitu, berani nggak? Mau dicarekan Bu sama aki-aki? Bener nggak? Kalau sekarang udah hilang adab. Karena untuk menghancurkan umat Islam, adab dihilangkan. Adabnya dihilangkan. Gak beradab lagi Islam. Jadi amal agama ini ya cuman casingnya saja, ruhnya nggak masuk. Kenapa? Nggak mujahadah. Mujahadah itu ketika kita ikut acara Rasulullah SAW. Maka rasa ini yang kita ingin perjuangkan lagi dan lagi. Kita hidupkan amal agama, saling silaturahim di antara kita. Orang terdahulu sudah biasa silaturahim, saling antar makanan, itu ada hajat. Itu budaya Islam, ajaran Islam. Kalau kamu punya makanan sedikit, banyakkan kuahnya, berikan kepada tetangga. Ini diamalkan sama orang tua kita, ya kan? Saya masih ingat tuh dulu waktu kecil. Ini ke antar ke sana, antar. Gitu. Cuma isinya cuman sederhana, tapi yang dia tuh begitu sunnahnya. Itulah Islam, saling berbagi. Yang ini kita ingin bangkitkan lagi buat SWT. Kita hidupkan kembali. Islam itu indah, rahmatan lil alamin. Dan itu telah dibuat oleh orang-orang tua kita, oleh wali-wali kita dahulu, dibangkitkan. Cuman supaya tidak terlalu nyolok, disamarkan. Makan pakai tangan kiri pamali. Itu nggak nyunah makan pakai tangan kiri, makan berdiri pamali, itu kan. Maksudnya apa? Supaya ikut. Jadi wali kita ini begitu lembutnya mendahkan agama, sehingga mereka nggak terasa sudah mengamalkan agama. Inilah para suatu dakwah yang dibuat oleh sahabat-sahabat dahulu, oleh ulama yang tabi'in terdahulu, datang ke seluruh tempat mengenalkan Allah kepada manusia, sehingga manusia ini kenal Allah. Kalau datang apa-apa, adalah apa? Ingat Allah yang menyenangkan kamu. Makan nggak boleh boros. Itu nanti nangis nasinya. Saya masih ingat itu. Nanti kamu makan itu nangis nanti itu. Maksudnya nangis itu apa? Rasulullah Ta'ala nggak bersyukur sama Allah. Satu butir nasi Allah ciptakan itu berapa banyak makhluk Allah ciptakan untuk satu butir nasi. Harus ada angin, harus ada matahari, harus ada air, harus ada yang kerja ini. Satu butir padi. Nah kita satu nasi remeh itu dibuang begitu saja. Nangis. Maksudnya apa? Nangis itu nggak bersyukur sama kamu sama Allah yang telah memberikan ini untuk kamu buang begitu saja. Ini Pak, petuah-petuah orang tua kita yang ini semuanya didasari dengan amal agama, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah sekali Pak. Nah ini ingin kita bangkitkan kembali SWT. Bangkitkan dengan apa? Dengan kita buat usaha. Kenalkan manusia kepada Allah, kenalkan manusia kepada sunnah Rasulullah SAW, kenalkan manusia kepada sholat, datang kepada sholat datang ke masjid. Ramai-ramai datang ke masjid. Jangan buat sholat di rumah masing-masing, ya kan? Kalau sholat di rumah masing-masing nanti kita nggak ada silaturahimnya. Nah, saat di sini kita tahu keadaan ini fulan ini sedang sakit, ini fulan sedang ini. Indah sekali Pak. Kalau datang nanti ketika ini fulan nggak hadir, kenapa? Sedang sakit datang. Salah satu hak seorang muslim adalah ketika sakit ini dikunjungi.
Bagaimana kita nggak tahu orang ini sakit kalau kita tidak sering berjamaah di masjid, ya kan? Seperti Abahudin, Abahudin nggak ada nih, sakit tuh, ketahuan udah langsung. Abahudin sakit nih. Kenapa? Langsung kenapa? Indikatornya apa? Untuk cara masjid. Sahabat Salman radhiyallahu anhu ini ketika Khalifah Umar bin Khattab subuh ini, loh Salman ini kenapa? Subuh nggak ada, Salman orang beriman. Kenapa sampai nggak hadir di masjid? Karena subuh ini bagi orang-orang munafik berat untuk sholat di masjid. Ini kenapa nggak sholat di masjid? Ada apa ini Salman? Didatangi ke rumahnya. Sudah datangi ke rumah. Ada apa dengan Salman Ranu itu sholat semalam suntuk sehingga dia tuh ketiduran. Umar bin Khattab mengatakan, saya lebih suka sholat berjamaah subuh daripada dengan sholat sunat semalam subuh. Jadi ada kunjungan Pak. Kalau kita sekarang nggak tahu sakit atau nggak tahu kenapa ya, masih juga enggak. Ya, ada yang lucu nih Pak. Orang ketemu di waktu haji, ketemu, kamu dari mana? Dari Indonesia. Oh sama, saya juga dari Indonesia. Kamu dari mana? Indonesia mana? Jawa Barat. Oh sama, saya Jawa Barat. Jawa Baratnya mana? Bandung. Oh sama di Bandung. Bandung di mana? Itu Jalan Wastu Kencana. Oh setengah sama. Setengah di mana? Komplek ini. Oh sama. Ternyata Pak itu tetangga sebelahnya. Tetangga sebelahnya baru kenal ketika sedang di haji. Ternyata kamu tetangga saya ya. Malu dua-duanya. Dan ini kejadian asli Pak. Ada orang tetangganya maling, itu kenapa ya orang mau pindah mungkin ya? Untuk baru diangkutin itu naik angkot, naik mobil bak gitu ya. Oh ini mau pindah mungkin ya, mangga. Panik itu. Mari bantuin. Ini kejadian Pak, bukan hari tapi kejadian. Kenapa nggak ada silaturahmi? Kejadian. Begitu indahnya agama Islam di mana Allah Ta'ala membuat kita dengan silaturahim di antara kita. Maka insya Allah Pak, insya Allah silaturahim insya Allah ya. Satu hari satu kali datang siapa? Habis maghrib kan, kita biasanya habis maghrib dengar taklim dulu, terus praktek satu keunggulan itu sedang apa? Sedang Pak. Seperti Mang Adis masih sakit, ya kan? Atau seperti Bahudin atau beberapa orang saudara kita seperti Kang Heri yang masih dalam galau. Kalau datang itu kan senang, ada teman. Itu indahnya Islam. Maka kita buat seperti ini di masjid kita. Jadi masjid Rasulullah SAW terdahulu pusat Pak, pusat agama. Semua dengan hidup dengan silaturahmi. Di rumah-rumah hidup dengan amal-amal agama. Dengan niat apa Rasulullah Ta'ala? Dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada niat yang lain-lain. Dengan dibahas seperti ini, menggali hati mereka, mengislah hati mereka sehingga apa? Lebih yakin kepada Allah SWT. Sehingga mereka ini senang dalam amal agama. Nah kalau kita sekarang kan dalam amal agama resah gitu ya. Tapi di luar amal agama senang. Nah itu berarti hati kita perlu tanda tanya. Maka ulama kita mengatakan kita harus tahu hadis-hadis, membaca hadis-hadis apa ciri-ciri iman naik, apa ciri-ciri iman turun. Sering banyak ada hadisnya Pak, indikator atau untuk mengetahui iman kita sedang naik atau tidak nih. Kalau kita misalnya dalam keadaan sedih nggak tiba-tiba sedih, ini berarti ini iman sedang lemah ini Pak. Nggak jelas nih Pak, semuanya kenapa hati saya sedih ya? Takut, khawatir. Ini berarti iman sedang lemah nih. Atau kenapa ya kok saya ini kok gampang sekali marah ya? Ini kok sedikit marah. Ini berarti iman itu sedang lemah. Karena orang yang imannya kuat, insya Allah sabar. Bukan berarti nggak marah, bisa mengendalikan nafsunya, bisa mengendalikan amarahnya. Nah saya kok suka sekali ngeliat orang ini, suka sekali ngeliat orang kok kejelekannya aja ya. Ini iman sedang lemah itu Pak. Ulama mengatakan kalau ada seseorang yang mengatakan, "Hai fulan, itu si fulan itu mah gini nih." Maka hati-hati terhadap orang ini. Karena suatu saat dia akan juga menggibah kamu suatu saat. Paham ya? Misalnya Roni datang ke teman, ada yang datang ke Roni, "Ron, itu mah si fulan itu gini-gini Ron." Roni harus hati-hati, ini bahaya orang ini. Kenapa? Suatu saat orang ini akan menggibah saya juga.
Ada yang lapor, waduh curhat, lu istri saya mah begitu itu. Hati-hati orang seperti ini, istrinya saja dilaporin, apalagi orang lain. Jadi ketika orang suka melaporkan tentang kejelekan orang lain, orang hati-hati nih. Suatu saat saya juga akan dijelekin sama dia. Makanya jadi jangan diladeni, diem aja. Dalam hati, ya Allah saya nggak suka perbuatan ini, supaya nggak ikut gibah kitanya. Tapi kalau kita suka ikut gibah juga, tapi nanti ya Allah saya nggak setuju. Nah, ketika hati sudah tidak setuju, kita terlepas dari dosa. Tapi kalau kita nikmati, oh iya ya, gimana ceritanya? Udah jadi CS. Ya Pak ya, inilah Islam yang kalau kita buat dengan keimanan, masya Allah, indah ini Islam. Indah ini Islam Pak. Indah sekali. Orang dahulu, jadi Romawi ini Turki ini adalah Romawi Timur. Jadi sudah dekat ke Arab, masih Eropa tapi sudah dekat ke Arab. Dan ini Romawi Timur ini mengirim utusan ke Madinah, melihat apa sih kelemahan orang Madinah ini? Apa sih kelemahan orang Madinah ini? Saya ingin cari kejelekan. Supaya apa? Supaya saya sikut. Nah, supaya cari. Jadi orang-orang musuh-musuh begitu Pak, suka cari kejelekan orang supaya dihancurkan. Maka ketika datang ke Madinah, ketika azan, Allah Akbar, semua datang. Wih, ini suara apa ya? Toko madu semuanya datang, yang toko yang semua tutup. Ngelihat, wih, ini kompak sekali. Sekali sujud semua sujud, ruku semua ruku. Di tempat kita nih, tempat saya di Roma ini banyak yang bertentangan. Nah, ketika dilihat kan orang Romawi ini beda sedikit itunya, ada pirang-pirang begitu. Oh, kamu bukan orang sini ya, sini. Datang ke rumah saya 3 hari disaji. Oh, ini baru enggak gratis. Dengan perkawan akhlak daripada orang Madinah tersebut, Romawi Timur ini balik lagi. Ditanya apa kelemahannya? Saya memang nggak tahu kelemahannya, bahkan saya sudah masuk Islam. Kenapa Rasulullah Ta'ala? Karena orang-orang Islam telah mempraktekkan daripada amal agama. Nah sekarang yang kita di Nurul Iman ini kita ingin praktekkan sedikit demi sedikit. Di antara kita mulai tidak membicarakan kejelekan orang lain. Insya Allah kita ya Pak ya. Karena tidak ada orang yang sempurna. Saya ini kalau dibuka aibnya udah bertumpuk aib saya mah. Gimana caranya? Islahkan diri kamu, orang lain akan terislah. Kata ulama, satu orang soleh akan pengaruh kepada 10 ahli maksiat. Kenapa masih banyak maksiat? Berarti diri kita belum soleh. Nah, jadi kalau ada orang soleh Pak, satu, itu akan minimum itu 10 orang akan terkena imbasnya, dia akan jadi soleh. Jadi kalau batu dilempar, itu akan mempengaruhi air yang lain. Bukan batu yang dipengaruhi, tapi air yang akan dipengaruhi batu. Begitu juga orang yang dekat dengan Allah, sungguh-sungguh ahli maksiat ini sedikit-sedikit akan sadar. Oh, saya mah sebenarnya gak baik begini ya. Ini kita lurus saja, nggak perlu kita sana sini sana ribut. Luruskan diri kita ketaat kepada Allah, orang lain akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti magnet datang satu, maka besi-besinya akan datang, semua akan datang. Masjid kita hidupkan dengan amal agama, orang akan datang buru-buru datang ke masjid. Untuk itu semua niatnya Pak SWT. Nah, nanti besok kita ada latihan untuk membentuk diri kita taat pada Allah SWT. Kita akan membentuk jemaah 3 hari. Nah, jemaah 3 hari kita ini rutenya asik Pak, ke Pasir Angin, daerah Villa dekat makam Hatta. Curug Cilengkrang. Dan di bawah itu ada masjid dia kecil, bukan yang gedenya, yang kecil, yang cantik. Nah itu di situ ada kita di situ takarub kepada Allah, sepi ya kan, sunyi. Kita terlalu ramai, kadang-kadang kita ingin berdoa hanya pada Allah, berkasih kepada Allah, cinta-cintaan sama Allah, itu kan, zikir sambil nangis, sambil mahabbah kepada Allah, nikmat sekali. Curhat sama Allah, terlalu sering curhat kepada makhluk, gak dapat apa-apa. Curhat kepada Allah SWT. Melalui apa? Tengah malam kita bangun zikir kepada Allah SWT. Ini dapat saya sampaikan. Nanti setelah Isya ada ceramah lagi Bapak dengan sungguh tawajud. Jangan pernah bosan dengan agama, karena agama yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.